Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik ya. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan membahas pelajaran IPS. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Tahukah kalian bahwa dahulu kala sebelum Indonesia ini berdiri, Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu muncul karena adanya rasa keinginan untuk bersama, rasa keinginan untuk saling membutuhkan, rasa keinginan untuk saling menolong di antara sesama. Maka muncullah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kerajaan itu banyak coraknya. Ada yang bercorak agama Hindu, ada yang bercorak agama Buddha, dan ada yang juga bercorak beragama Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu yang pernah ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah belajar ini, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi kerajaan Hindu di lingkungan setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Bagaimana? Sudah siap kan? Yuk kita cari tahu bersama-sama kerajaan-kerajaan bercorak Hindu yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan mana saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah Kutai, yang kedua Tarumanegara, yang ketiga Kediri, dan yang keempat adalah Singosari. Yang akan kita cari tahu dari kerajaan-kerajaan ini yaitu pendirinya, kemudian letak kerajaannya, raja yang terkenal, dan peninggalannya. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan bercorak Hindu. Kerajaan Kutai berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai ini didirikan oleh Kudungga. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam, Muarakaman, Kalimantan Timur. Raja yang terkenal dari Kutai adalah Mulawarman. Mulawarman ini selain sebagai raja yang terkenal, juga sebagai raja yang berhasil membawa Kutai ke puncak kejayaan. Raja Mulawarman dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Raja Mulawarman juga lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan dirinya sendiri. Tidak mengherankan jika rakyat hidup aman, makmur, dan sejahtera. Rakyatnya pun mencintai dan bangga terhadap Mulawarman. Letak kerajaan Kutai pada peta yang ditunjuk oleh tanda panah berikut. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, banyak bangunan suci yang didirikan, seperti bangunan suci untuk menyembah Dewa Trimurti. Selain itu, banyak juga arca seperti arca Siwa dan arca Ganesha. Peninggalan yang sangat terkenal pada masa pemerintahan Raja Mulawarman adalah 7 buah prasasti yang berbentuk yupa. Yupa merupakan tiang batu yang digunakan dalam upacara persembahan untuk dewa. Pada prasasti yupa terdapat tulisan yang secara garis besar menceritakan tentang sosial, politik, budaya, dan kerajaan Kutai. Selanjutnya, kerajaan yang kedua adalah Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Raja yang terkenal dari Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Purnawarman dikenal oleh rakyatnya sebagai raja yang gagah berani, bijaksana, dan tegar dalam menghadapi musuh. Beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya antara lain adalah membangun sungai Gomati sepanjang 12 km untuk pengairan dan mencegah banjir. Kemudian, mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan rakyatnya. Yang ketiga, memberikan hadiah 1000 ekor lembu kepada para Brahmana sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Kerajaan Tarumanegara terletak di Lembah Citarum, kira-kira dekat Bogor, Jawa Barat.
Inilah letak Kerajaan Tarumanegara pada peta. Kerajaan Tarumanegara meninggalkan 7 buah prasasti. Di antara prasasti tersebut, diantaranya yang pertama adalah Prasasti Ciaruten. Dalam Prasasti Ciaruten menyebutkan nama Tarumanegara, Raja Purnawarman, dan lukisan sepasang kaki yang dianggap sama dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Ada Prasasti Jambu. Prasasti Jambu ditemukan di Bukit Koleangkak, perkebunan jambu sebelah barat Bogor. Prasasti ini berisi sanjungan, kebesaran, kegagahan, dan keberanian Raja Purnawarman. Selanjutnya, Prasasti Tugu. Dalam Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan menggali saluran air. Saluran air itu diberi nama Gomati. Yang ketiga adalah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini disebut juga Kerajaan Medang atau disebut juga Mataram Kuno. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sana. Setelah Raja Sana wafat, kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Raja Sanjaya. Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Rakai Watukara Dia Balitung. Di bawah pimpinan Balitung, Kerajaan Mataram Kuno mencapai puncak kejayaan dengan menaklukkan wilayah-wilayah di sebelah timur Mataram Kuno. Pada masa ini, rakyat yang beragama Hindu dan Buddha tetap saling menghargai. Candi-candi juga banyak didirikan secara gotong royong oleh masyarakat yang berbeda agama tersebut. Inilah letak Kerajaan Mataram Kuno atau Mataram Hindu pada peta. Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang sangat terkenal adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan atau disebut juga Candi Roro Jonggrang merupakan salah satu peninggalan Hindu terbesar yang didirikan oleh Rakai Pikatan. Selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Tahukah kalian, Kerajaan Kediri ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno dulu sempat dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jawa Timur. Kemudian diganti namanya menjadi Medang Kamulan. Setelah itu diganti lagi menjadi Kahuripan. Nah, sebelum Kahuripan runtuh, kemudian diganti namanya menjadi Kediri. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kediri bernama Raja Jayabaya. Raja Jayabaya berhasil membawa Kediri mencapai puncak keemasan. Pada masa itu, wilayah Kerajaan Kediri meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera. Inilah letak Kerajaan Kediri pada peta. Peninggalan Kerajaan Kediri yang terkenal adalah Candi Panataran. Kemudian yang keempat, Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222. Kerajaan Singosari merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kediri. Setelah Kerajaan Kediri hancur, Raja Singosari yang pertama sekaligus yang mendirikan Kerajaan Kediri adalah Ken Arok. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara. Pada masa ini, Kerajaan Singosari mengalami kejayaan. Kertanegara dikenal sebagai raja yang memiliki kecakapan dalam memimpin. Rakyat pada masa kepemimpinan Kertanegara hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Kertanegara memiliki cita-cita yang sangat luar biasa, yaitu Kertanegara ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan Singosari, meskipun belum tercapai dengan sempurna. Peninggalan Kerajaan Singosari diantaranya adalah Candi Jago yang ada di Malang, Jawa Timur, kemudian Candi Kidal yang berada di sebelah tenggara kota Malang, dan Candi Singosari yang terletak di kota Malang, Jawa Timur. Inilah salah satu peninggalan Kerajaan Singosari, yaitu Candi Singosari. Peninggalan bersejarah dari Kerajaan Singosari ini
berlokasi di Desa Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini berada di antara Pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Nah, itulah beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Sebetulnya masih ada kerajaan yang lain. Ini baru sebagian saja. Yang lainnya silahkan kalian cari sendiri ya. Nah, sekarang ada tugas buat kalian. Tugasnya adalah kerjakan ayo lakukan halaman 20 di buku tulis ya. Kalian di sana bisa lihat ada nama-nama kerajaan, letak, nama negara, nama raja, ciri raja dan peninggalannya. Ciri raja itu misalnya Raja Mulawarman, cirinya adalah adil, bijaksana dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyimak videonya. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan saat ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada yang bertanya, silahkan boleh chat Ibu ya. Kemudian jangan lupa kerjakan hari ini, langsung dikumpulkan juga ya. Ibu tunggu tugasnya paling lambat besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.